Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang isu lingkungan hidup dari tingkat lokal hingga nasional. Kelompok kami terdiri dari saya, Livia Safira, Anam Prayoga, Betania Elira, Esther Angelia Rahayu, Kesya Tita, dan Zafira Anandia. Next. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama, ada isu lingkungan lokal, yaitu beberapa permasalahan lingkungan yang menjadi urgensi suatu daerah. Yang kedua, isu lingkungan nasional, beberapa permasalahan lingkungan yang menjadi urgensi secara nasional. Yang ketiga, ada mitigasi, yaitu beberapa upaya untuk mengurangi risiko dari permasalahan atau isu lingkungan. Yang keempat, ada kesimpulan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Yang pertama, isu lingkungan lokal. Isu lingkungan merupakan efek dari kegiatan yang ada di permukaan bumi, baik secara alami atau akibat dari perbuatan manusia. Isu lingkungan merupakan efek dari kegiatan yang terjadi di sebuah lingkungan, baik dari aktivitas alam atau aktivitas manusia yang ada di lingkungan tersebut. Berikut adalah contoh dari isu lingkungan lokal, yaitu yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuknya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Faktor dari alam yang menyebabkan pencemaran udara yaitu yang pertama tiupan angin yang membawa debu, abu yang berasal dari letusan gunung berapi, dan proses pembusukan sampah atau jasad makhluk hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anang. Oke, faktor pencemaran udara dari manusia. Yang pertama ada pembakaran sampah. Lalu yang kedua, asap terakhir ada emisi kendaraan bermotor. Pertama, tingginya kadar karbon dioksida, lalu warna udara yang keabu-abuan, lalu ada juga baunya menyengat dan menyesakan gitu, karena udaranya mengandung sulfur dioksida dan juga gas metana. Yang keempat ada kualitas udaranya yang pengap, dan yang terakhir menyebabkan mata iritasi. Lanjut. Nah, di sini terlihat gitu perbedaan warna langit di bulan Maret dan Juni. Nah, di sebelah kiri itu keadaan langit di masa PSBB kemarin gitu, karena orang-orang juga sedikit yang keluar, jadi langit bisa dikatakan lebih jernih, dan karena juga polusi juga berkurang yang biasanya itu polusi disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, kalau di bulan Juni ini karena kegiatan sudah kembali normal, maka polusi pun mulai banyak bermunculan gitu. Sehingga langit menjadi keabu-abuan lagi gitu. Lanjut. Nah, pencemaran air. Pencemaran air itu suatu kondisi di mana badan atau komposisi air yang ada di lautan, danau, sungai, air tanah, dan yang lain-lainnya itu berubah gitu. Sumber pencemarannya itu biasanya dari aktivitas manusia. Indikator bahwa air lingkungan telah tercemar yaitu pertama, kejernihan, suhu, warna, serta bau dan rasanya telah berubah. Lalu pH airnya juga berubah gitu. Normalnya air itu punya pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Faktor yang menyebabkan air tercemar diantaranya adalah pertama, limbah industri dan tekstil. Kedua, limbah pertanian, biasanya dari pupuk dan juga pestisida. Dan yang terakhir itu limbah rumah tangga, seperti air cucian dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini terlihat itu salah satu ilustrasi dari pencemaran yang terjadi di pantai. Lanjut lagi. Nah, pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah kondisi di mana tanah
tanah tercemar oleh polutan yang dapat mempengaruhi karakteristik tanah. Ciri-ciri tanah yang tercemar yaitu yang pertama, tanahnya tidak subur. Kedua, pH di bawah 6 atau di atas 8. Yang ketiga, berbau busuk. Keempat, kering. Kelima, mengandung logam berat. Dan yang terakhir, mengandung sampah yang tidak terurai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Faktor pencemaran tanah dari alam adalah akibat dari erupsi gunung api. Aliran lahar dingin menyebabkan kerusakan lahan berupa penggerusan dan juga tertimbunnya lahan-lahan pertanian yang terlewati. Hal ini juga dapat mengakibatkan terhambatnya pembentukan tanah. Berikut adalah faktor pencemaran tanah yang terjadi akibat aktivitas manusia. Pertama, limbah cair berupa cairan-cairan kimia berbahaya, limbah padat seperti potongan besi dan bahan sisa produksi lainnya, limbah organik meski tidak terlalu berbahaya, namun apabila berlebihan, maka akan merusak kondisi tanah. Contohnya adalah tanah yang digunakan sebagai TPA. Lalu selanjutnya ada limbah anorganik seperti plastik, botol minuman, dan kaleng bekas. Limbah pertanian dari pupuk dan pestisida, dan juga limbah rumah tangga seperti air deterjen bekas cucian. Berikut adalah contoh gambar limbahnya. Yang kedua, isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional adalah permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut, yang mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Permasalahan lingkungan ini akibatnya dirasakan cukup luas. Berikut adalah beberapa isu lingkungan nasional yang terjadi di Indonesia. Pertama, ada hujan asam. Secara alami, disebabkan akibat semburan gunung berapi dan proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Sedangkan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian atau amonia. Dampak dari hujan asam ini antara lain dapat merusak ekosistem dan juga mencemari tanah dan air. Ciri-ciri hujan asam. Yang pertama, memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,7. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan juga paru-paru, dan juga membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah, dan juga beresiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Esther. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ada tsunami. Tsunami berasal dari dua suku kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang yang menyerang pelabuhan dan daratan yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut. Ciri-ciri akan terjadi tsunami, yang pertama diawali dengan gempa bumi, lalu air laut tiba-tiba surut, kemudian bau garam menyengat, munculnya bau garam yang menyengat, lalu langit tampak berwarna hitam. Penyebab terjadinya tsunami ini ada gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi, lalu yang terakhir adalah longsor di bawah laut. Dampak dari tsunami ini sendiri yaitu terjadinya kerusakan di wilayah pesisir pantai, baik kerusakan fisik, bangunan maupun non-bangunan. Lalu menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian dan perikanan yang terletak di sekitar pesisir pantai, menimbulkan kerugian material. Kemudian yang ketiga yaitu gempa bumi. Bencana gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar perut bumi. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi vulkanik, tektonik, dan terban. Yang pertama ini adalah gempa bumi vulkanik. Ini terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Disebut vulkanik karena gempa ini menyertai terjadinya gunung meletus, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah gunung api meletus. Biasanya terjadi di daerah dekat gunung berapi yang masih aktif. Kedua, ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran kulit bumi atau adanya patahan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi.
Gempa jenis ini biasanya terjadi di daerah atau wilayah yang memiliki banyak laut seperti di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu gempa bumi terban. Gempa bumi terban ini bisa disebut juga gempa runtuhan, merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Kekuatan gempa ini tergolong rendah karena hanya terasa di area sekitarnya saja. Gempa ini dapat terjadi karena adanya ruang kosong di lapisan litosfer, biasanya terjadi di dalam gua, daerah tambang atau tanah longsor. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu sampah. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang yang tidak berguna. Sampah padat pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu organik dan anorganik. Yang pertama organik atau biasa disebut sampah basah, dan sampah anorganik ini sampah kering. Sampah organik ini terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, dan lain-lainnya. Yang kedua itu sampah anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, tas plastik, dan sebagainya. Penyebab orang membuang sampah yaitu membuang sampah sembarangan, kurang peduli dengan lingkungan sekitar, letak tempat sampah yang jauh, tidak menemukan tempat sampah, lingkungan sekitar yang atau hidup di lingkungan sekitar yang kotor. Nah, dampak dari hal seperti ini menimbulkan banyaknya sampah, yaitu menimbulkan masalah saluran air yang dapat berakibat banjir, kemudian juga berefek pada polusi udara karena bau sampah yang menyengat dan membahayakan kesehatan manusia dan hewan, serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Keisha. Ya, selanjutnya yang kelima ada pencemaran limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. Limbah B3 berasal dari sumber spesifik atau dari proses suatu industri atau kegiatan utama dari sumber yang tidak terduga. Misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Dampak ini bisa menyebabkan limbah B3 pada manusia memiliki dua kategori, yaitu efek akut dan efek kronis, kayak penyakit gitu. Limbah B3 yang dibuang di lahan akan merusak tanaman dan tanah sebagai media lingkungan hidup. Next. Yang keenam ada kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan biasanya terjadi di daerah pedesaan. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan, dan lupa mematikan api di perkemahan. Aktivitas selanjutnya ada aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Selanjutnya, pembukaan lahan perkebunan. Dampak dari kebakaran hutan ini dapat memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan, dan bahkan asapnya juga bisa berdampak ke negara lain. Next. Yang ketujuh ada pencemaran minyak lepas pantai. Pencemaran minyak lepas pantai merupakan hasil eksploitasi minyak bumi yang diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal yang tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampak ini dapat mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung dari gelombang air laut. Yang kedua, tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Yang kedelapan,
adalah pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan yang juga terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk didasari oleh 3 hal, yakni mortalitas atau kematian, natalitas atau kelahiran, dan migrasi atau perpindahan. Dampaknya yaitu meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Yang ke-9 ada penurunan keanekaragaman hayati. Ini adalah keanekaragaman jenis spesies makhluk hidup. Tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, yaitu meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu semua terjadi penurunan gitu di semuanya itu. Penyebabnya itu perusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia, introduksi spesies-spesies eksotik, dan karakter spesies yang terhadap kepunahan. Dampaknya itu kepunahan suatu spesies hayati, kekeringan akibat cadangan air tanah semakin berkurang, banjir karena sudah tidak ada pepohonan yang dapat menyerap air hujan. Yang ketiga itu ada mitigasi. Kita lanjut ke selanjutnya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini ada di pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bencana harus ditangani secara serius sejak terjadi gempa bumi disusul tsunami di Aceh pada 2004. Pemikiran penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak, sebab bencana adalah urusan semua pihak. Maka dari itu, pemerintah membuat sebuah lembaga yang bertugas menaungi penanggulangan, yaitu BNPB dan BPBD. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Zafira. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana secara nasional, mulai dari pra-bencana, pada saat, dan pasca bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. BNPB akan bertugas jika skala bencana dianggap besar. Setelah itu ada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas menanggulangi bencana dalam skala lingkup kota, kabupaten, atau provinsi sesuai pedoman kerja BNPB. Biasanya, jika skala bencana relatif kecil, maka penanggulangan oleh BPBD akan dirasa cukup. Next. Yaitu setelah itu ada mitigasi pada pencemaran udara. Yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga dari polusi. Yang kedua, penegakan kembali peraturan atau perundang-undangan tentang lingkungan. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan bumi. Yang keempat, mengalirkan gas buangan ke dalam air laut atau ke dalam larutan pengikat terlebih dahulu saat sebelum asap dikeluarkan ke udara bebas dengan tujuan mengurangi potensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Yang terakhir ada menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mitigasi pada pencemaran tanah. Yang pertama, kampanyekan atau sebarkan informasi konsep 3R, yaitu reduce, recycle, and reuse. Yang kedua ada membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang ketiga, mengolah limbah cair dengan cara menampung limbah-limbah tersebut, kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan. Yang keempat, ada daur ulang dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Yang terakhir ada reboisasi dan penghijauan. Yang ketiga ada mitigasi pada pencemaran air. Pengendalian pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi atau non-instansi. Salah satu upaya serius dari pemerintah adalah melalui program Kali Bersih. Hal ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri dengan mengurangi produksi sampah yang kita hasilkan setiap hari, mendaur ulang dan memakainya. Kita patut kampanyekan atau sebarkan informasi konsep 3F. Mengadakan bersih-bersih. Keempat, kesimpulannya,
Persoalan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional dan melibatkan banyak pemangku-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Penting bagi kita untuk melihat permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, karena kualitas lingkungan akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita secara langsung. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.